Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard the Friends with Benefits. And back again with your host. This is admin yang selalu setia menemani kalian. Cie. Halo sobat Nganu, kembali lagi di FWB Podcast bersama gua yang selalu setia di sini. Dan apa kabar semuanya? Gua harap kalian semua baik-baik aja. Karena sekarang pandemi makin caur banget cuy, parah. PSBB diperpanjang sampai tanggal 11 Oktober dan ya ekonomi juga katanya ada isu mau resesi ya. Dan itu paling gak ngerti lagi deh gue sama Indonesia. Cuman dari semua itu gue harap kita semua bisa survive dan tetap menjaga kesehatan kita untuk tidak terkena COVID-19 ini. Bener gak sih? Dan sekarang gue sedang berada di selatan Jakarta bersama salah satu orang yang mungkin followers gue banyak yang tahu nih. Cie, the one and only Sisil. Hai. Halo. Anjir, thank you banget loh Sisil udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama gue. Sama-sama, Mimin. Jadi gue sekarang lagi berada di selatan Jakarta bersama Sisil dan kita cerita sedikit, kita baru kenal sekitar beberapa hari yang lalu gak sih? Yes, gue inget belum banget. Belum ada seminggu anjrit. Iya. Gimana? Lu nge-shoutout gue di Instagram. Iya bener banget. Karena emang gimana ya, gue juga agak sedikit bingung karena waktu itu gue lagi open question kan, cerita sedikit dan ada yang bilang, men tolong dong record bareng sama Sisil gitu kan. Gue bilang ini siapa? Seriously gue nggak tahu. Oh, Sisilism. I'm so sorry gitu kan, kayak ini siapa gue bilang gitu. Nanti terus ada bawahannya kan, sobat nganu sobat kotor. Apa ini gue bilang, gue tertarik dan gue pengen tahu ini apaan. Gue bilang gue akhirnya gue coba search dulu di username lo di Instagram dan ketemu nih, oh ini anjir, gue bilang ini mirip ya kontennya sama gue. And then saat itu gue aja langsung shout out dia, halo, gue langsung mention orangnya dan dibales. Jadi gini, coba cerita sedikit kenapa namanya sobat kotor. Ini gue juga bingung ya, kenapa ya awalnya, gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas gue pengen ini namanya eye catching. Dan waktu itu gue kan mulai si Sisilism ini dari 2 tahun lalu ya. Wow. 2 tahun lalu dan waktu itu belum ada konten-konten yang mengarah ke seks. Yes, belum ada sama sekali. Jadi gue rasa ya udahlah, langsung tancepin aja lah sobat kotor, karena kan kayak seks itu kan dibilangnya sesuatu yang kotor, menjijikan, kayak gitu-gitu kan. Tabu. Ya tabu konotasinya, tapi ke arah yang negatif kan. Benar. Jadi ya udahlah, langsung aja bablasin sobat kotor. Dan konotasi tersebut sampai sekarang. Padahal gue nggak lagi ngomongin followers gue sobat kotor gitu, cuman ya udahlah. Gak apa-apa. Kadang panggilan tersebut jadi sebuah apa ya? Jadi kayak bukan ketertarikan sih, kayak keunikan tersendiri dari lo. Iya, jadi kayak ciri khas aja gitu. Iya. Jadi kalau misalkan gue tanya sedikit ya tentang sobat kotor, awal mulanya nih lo bisa mengangkat sebuah konten dari yang berbau hal-hal seks ini tuh apa alasannya gitu? Inisiatifnya tuh apa gitu? Iya, itu tadi 2 tahun lalu belum ada sama sekali kan yang angkat seks. Dan gue merasa gue gak pernah dapat edukasi kayak gini di sekolah. Jadi seks edukasi itu kan memang gak ada ya di sekolah. Terus juga gue bingung mau ngomong ke siapa. Akhirnya dulu itu gue banyak belajar. Jadi gue baca artikel, gue baca jurnal, gue baca buku tentang seks. Dan akhirnya gue mikir, karena gue waktu pas dari zaman SMA ke kuliah, itu teman-teman gue selalu larinya ke gue ketika ngomongin soal seks. Berpengalaman. Padahal ketika gue pas di SMA juga gue nggak pernah belum pernah melakukan hubungan seks ya. Tapi dalam hal kayak misalnya bokep gitu, jokes cowok itu tuh gue nyambung, gue ketawa cuy. Dan ternyata teman-teman gue yang cewek itu pada bingung, apaan sih blowjob, apaan sih. Terus gue kayak anjing, lu nggak tahu. Bentar. Ini emang pertemanan tuh emang alim-alim semua gitu nggak sih? Kagak juga sih. Pertemanan gue nggak ngerti gimana. Pertemanan gue tuh orangnya open juga gitu. Open minded atau maksudnya lebih ke yang hal-hal kayak gitu tuh ya gue juga tahu anjing.
Lebih ke yang open minded dan walaupun mereka tidak melakukan ya, ada beberapa dari mereka yang nggak melakukan hubungan seks, tapi mereka tetap ya udah biasa lah si Sisil gitu. Memaklumi gitu ya. Tapi so far emang ya sekarang di lifestyle sekarang, di zaman sekarang, di umur kid gua mungkin ya nggak boleh sebut umur gua. Cukup rahasia aja. Dan itu juga sebagai bener kata lo tadi, ini adalah sebuah hal yang emang sebenarnya gue nggak dapat pelajaran di sekolah gitu loh. And then gue pasti akan mencoba cari tahu gitu loh. Makanya orang-orang kayak lo tuh sebenarnya adalah orang-orang yang bagus untuk menyuarakan hal-hal tersebut gitu. Maksudnya kayak ada berinisiatif lah gitu kan. Setuju banget gue karena ketika gue ngangkat sebuah Overheard FWB ini juga banyak orang pasti bilang kayak, wah anjing lu berani banget ngangkat hal-hal kayak gini. Ya emang kenapa gue bilang gitu kan. Karena gue pasti bilang dan gue yakin bahwasanya setiap hal negativis ketika kita ngangkat sebuah hal yang negativisme pasti ada sesuatu hal yang positifnya gitu loh. Walaupun kita menyampaikan secara negatifnya gitu loh. Dengan cara negativisme maksudnya gitu kan. Ngerti kan? Mungkin lebih kayak gini ya. Kalau gimana? Kalau pandangan lo gimana? Kalau gue sendiri kenapa akhirnya gue membuat Sicilism ini karena gue ingin membuka conversation soal seks, soal hal-hal menjadi yang wadah. tabu. Yes, gue ingin menjadi wadah yang aman untuk mereka bisa sharing yang selama ini tidak bisa mereka sharing ke teman-temannya. Bener. Nah ini gitu. Konsep gue seperti ini juga nih. Ya, lu ngikutin gue mulu anjing. Oke. Langsung digas anjir. Tapi emang gue rasa perlu ya. Jadi kita bisa berbagi aja gak sih? Berbagi dan gue pengennya karena gini loh. Gue percaya kalau kualitas dari relationship kalian itu ngedefine kualitas hidup kalian. Oh parah. Ya kan? Benar-benar gue setuju. Jadi kalau misalnya lu aja nggak bisa berkomunikasi ke pasangan soal apa yang lu mau, apa yang lo suka, dan lo nggak bisa saling tektokan sama pasangan, itu buyar sih. Parah. Ya kan? Lo nggak bisa komunikasi ya buat apa lu pacaran gak sih? Nah itu dia. Ini bukan masalah-masalah seksual doang ya, tapi masalah apapun gitu. Kalau lu nggak bisa berkomunikasi, the communication is key gitu kan. Komunikasi adalah kunci utama dalam sebuah hubungan apapun itu. Pacaran, pernikahan, dan pertemanan FWB. pun iya. Ngomong-ngomong soal FWB nih, menurut lo nih ya, secara generally yang lagi marak di Indonesia gitu kan, yang kayaknya lagi in banget nih gara-gara gue lah ininya gitu kan ya. Sumpah gara-gara lo. Sebenarnya ya gue nggak tahu sih. Sebenarnya waktu itu emang udah ada konotasinya, cuman yang belum ada yang ngangkat aja. Dan gue kayak menjadi kayak ada the founding father-nya gitu loh, kayak gue nih yang pencetusnya deh anjing gitu loh. Sama kayak lo misalkan kayak 2 tahun lalu gitu kan yang mungkin ada cuman nggak terlalu marak ataupun nggak terlalu kelihatan banget gitu loh. Ya udah gitu, makanya dengan hal itu lo coba oke lah gue coba naik deh, gue coba tampil deh gitu kan. Balik lagi nih ngomongin soal FWB nih. Menurut lo FWB itu apa sih? Ini buat sobat nganu dan sobat kotor nih anjing. Di sini nggak boleh ngomong kasar nggak apa-apa. Oh boleh. Nggak apa-apa. Ngentot. FWB ya, namanya kan Friends with Benefit. Jadi ini tuh kayak semacam pertemanan. Bisa dimulai dari ketika lu stranger dan akhirnya jadi teman. Dan ini akhirnya mutualismenya untuk hal-hal yang berbau seks. Sabar ibu. Jadi pertukaran mutualismenya itu bisa menurut gua hal-halnya belum tentu seks ya, tapi maksudnya memang mungkin biasanya konotasinya ke sana sih, karena kan yang menguntungkan itu gitu. Mau apa coba? Masa duit? Kalau duit Anda sugar daddy sugar baby dong, ya kan? Gitu loh. Sugar relationship dong ya kan, yang menguntungkannya. Jadi ini karena tidak adanya transaksi uang, jadi ya udah. Bener banget sih, bener. Benar, gue kalau misalkan bicara tentang FWB, kalau dari sudut pandang gue kita nggak apa-apa ya berbagi pikiran aja. Gue menitik beratkan bahwasanya lu berada pada zonasi relationship pertemanan, cuman lu ada benefitnya aja gitu, kasarnya gitu. Ya kalau misalkan friends dengan kata S dari konotasinya kan luas banget nih teman. Ya. Dan benefits juga banyak banget gitu. Benefitsnya banyak banget. Banget. Jadi setiap orang, setiap pasangan, setiap individu ketika dia menjalankan sebuah hubungan FWB maksud gue,
itu bermacam-macam caranya, bermacam-macam kulturnya, bermacam-macam nge-treatnya dan segala macamnya. Lu setuju nggak? Iya. Contoh, menurut lo benefitnya apa selain seks? Bisa sebuah intimasi, alias kayak cuman peluk-pelukan, kadal-kadalan doang. Jadi dia menarik. cuman mencari koneksi. Koneksi apa nih? Ini orang pikirannya bokep banget anjing. Sobat kotor kan, biar masuk nih otak lu semua nih anjing. Karena kadang Indonesia tuh butuh hal-hal yang untuk masuk ke otak dia tuh dengan cara yang aneh-aneh gitu. Iya, emang harus ngentot otaknya ya. Sisi memang Aduh, guys, please. Kadang tuh ada loh FWB yang dia nggak pakai penetrasi seks. Oke. Jadi cuman mungkin oral atau mungkin peluk-pelukan. Jadi benefitnya di situ gitu. Jadi ya balik lagi tergantung dari kesepakatan. Lu pengen manfaatnya apa nih kita bersama. Oke. Just like kayak berkomitmen untuk tidak berkomitmen. Ya. Setuju nggak? Iya. That's it. Iya. Jadi kayak ketika lo menjalin hubungan FWB sebelumnya mungkin kalau gue sih pribadi kalau kata lo bilang kan lo mungkin dari strangers ke jadi pertemanan oke. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang gue kan friends nih. Mungkin lebih ke teman lo gitu loh, bukan ke strangersnya gitu loh. Jangan gue sebagai punya akun nih. Jadi kayak orang sengaja kayak nyari FWB di akun gue gitu kan, bukan anjing gitu loh maksud gue. Gue ngerasa kayak FWB iya itu justru kayak itu temen lo jadi entah itu temen lo yang udah lama ataupun gimana, walaupun emang juga ada sebagian orang yang menjalin hubungan FWB dari strangers mungkin ada ya. Cuman gue lebih ke konotasinya kan the friends with benefits. Friends ya temen lo dong gitu loh, bukan lo strangers anjing gitu loh. Menurut lo gimana? Bisa kayak gitu, tapi gue tetap ya maksudnya dari maksudnya stranger di sini adalah let's say gue sama lu ini kan termasuk stranger ya. Bener, kita parah. Kita belum pernah ketemu, kita nggak temenan. Sorry banget nih. Nggak apa-apa. Iya kan? Tapi bisa jadi dari pertemuan kita hari ini nantinya kita akan jadi teman. Oke. Ya kan? Okay. Nah, walaupun pertemanan kita mungkin tidak selama dengan teman-teman kita yang sudah ada sebelumnya, tapi kan ujung-ujungnya kita mungkin sering ngobrol apa gimana, akhirnya gue nganggap lu kayak temen nih. Jadi kita temen nih. Iya, nah dari situ bisalah terjadi FWB gitu. Bener. Misalnya kayak akhirnya mungkin ada ketertarikan, dan akhirnya gue memutuskan ayo menjalin sesuatu yang something gitu. Bisa aja kan. Dan bisa. Iya kan, itu kan dari stranger akhirnya jadi temen dan akhirnya jadi FWB gitu. Tapi so far cerita sedikit boleh gak sih? Gue boleh nanya gak sama lo? Boleh lah. Lo pernah FWB gak sih? Dulu banget. Udah lama. Dulu ya, berarti ya udahlah dulu lah intinya gitu ya. Gue gak nanya lo dapat benefitnya apa, cuman dulu gimana tuh bisa menjalin FWB tuh kayak gimana tuh? Bisa terjadi FWB tuh kan? Mungkin lo bilang kayak tadi gue jadi temen nih, kita ketemu sekarang, mungkin nggak sekarang, mungkin kedepannya siapa tahu bisa jadi benefitnya, bisa ngasih proyekan bareng, kayak gini kan benefit nih. Kita bisa sama-sama ngasih kayak proyekan bareng, collab, ya kan. Nah kalau dulu tuh kayak gimana tuh? Kalau gue sih kebanyakan FWB itu gue nggak pernah ya sama temen-temen kayak temen tapi akhirnya ke arah FWB atau ke arah seksual. Kalau gue nggak it's just not for me gitu. Tapi kalau gue biasanya dari dating app pasti. Jadi ya itu tadi gue tuh dari stranger akhirnya kita nyambung, kita ngedate, bukan ya ngedate lah jatuhnya karena kan ketemu dan kayak spending time bareng gitu ya. Dan akhirnya ternyata nyambung dan ya we decide ya nyaman, klik dan akhirnya ya udah. Jadi kayak long term aja jadi temen-temen dengan benefit gitu. Gitu ya. Siap terbata-bata guys. Ini cerita masa lalu gue cuy. udah mulai nguap di otak. Iya sadar gue wajar. Nah, tapi nggak apa-apa sih. Gue yakin setiap orang secara nggak langsung mungkin pernah yang kayak menjalin hubungan FWB. Cuman mungkin dulu konotasi kayak ke yang HTS nggak sih? Tapi nih HTS dari zaman kapan? Iya karena gue bingung banget kan dari zaman gue SMP tuh kayak bilang kita HTS aja yuk. Mungkin gue juga pernah pakai pelaku gitu kan. Gue mikir HTS apa benefitnya anjing gitu loh. Kita sama-sama saling sayang ataupun cuman ya nggak ada status aja gitu. Terus gue mikir kalau FWB gimana ya?
Dan tapi gue let's say setelah beberapa tahun kemudian gue SMA gue baru sadar ada konotasi FWB ini gitu loh. Dan setelah gue riset ternyata beda, HTS ya HTS, FWB gitu loh. Kalau HTS mungkin bisa ke pacaran cuma gak ada sas doang. Cuman kalau FWB kan bener-bener kayak kita temenan doang gitu. Just like kayak lu gak boleh baper sama gue dan ya nothing to kayak lu gak boleh ada perasaan aja sama gue. Seperti yang lu bilang tadi di awal, gak boleh adanya lu harus membuat sebuah make a deal dulu di awal. Make a deal yang bener tuh menurut lu kayak gimana sih dalam hubungan FWB? Harus di depan tuh ini ya, langsung to the point. Jadi kalau misalnya let's say ini kan FWB, berarti lo tidak ingin melibatkan perasaan. Jadi kayak di awal tuh jelek-jeleknya lu kasih tahu aja dulu. Jangan sampai nanti di tengah-tengah atau di tengah-tengah lah. Malah udah berjalan terus nanti ada yang baper, terus nanti lu malah ayo gue bingung nih mau ngapain nih gue gitu kan. Jadi mendingan paling enak, gue sih orangnya suka kayak gitu ya. Maksudnya dalam hal apapun, bisnis atau apapun. Enak kan tuh kan segala yang di depan itu kan enaknya jelas ya. Jelas. Iya kan? Jelas. Ketika lu pendaftaran kan terms and condition-nya ini yang jelas gitu. Jangan sampai nanti di akhir malah jadi toxic. Musuh dan toxic. Gitu kan. Ngomongin tentang toxic nih. Iya. Oke, di luar sana mungkin banyak banget sih yang jalani hubungan FWB yang sehat maupun toxic. Mungkin kalau pribadi ya, kita bahas satu-satu dulu kali ya, kita bedah nih. Menurut lo, FWB yang sehat itu seperti apa? Gue gak pernah dapet pertanyaan kayak gini, gue jadi bingung. Gak ada template di kepala gue. Cuman yang jelas harus jelas di awal ya. Dan juga harus jelas misalnya kita ngelakuin ini, kita ketemu berapa kali sehari. Jadi kayak komunikasinya tetap jalan. Dan juga jelas di awal kalau misalnya nanti ada yang baper, nanti gimana nih. Jadi kayak di awal tuh udah jelas dan kapan jadwal untuk ketemunya juga jelas, jadi komunikasi juga tetap jalan gitu. Baik lagi ini komunikasi gak sih? Komunikasi lah, lu mau ngapain juga komunikasi. Contoh kayak kita FWB yuk, terus kita kayak komunikasinya kayak kurang gitu ya lo. Terus kadang-kadang ada juga orang yang komunikasi cuma pengen sangenya doang gitu loh. Itu banyak banget gitu loh. Gue gak ngerti sih, entah itu FWB emang apa enggak atau gimana, tapi kadang ada orang-orang yang datang emang cuma butuh buat sangenya doang. Tapi emang tuh gunanya bukan sih? Iya kan, kata lu bilang tadi di awal kalau kita nggak apa-apa nih kayak berbagi perspektif aja. Lu bilang kan kalau FWB nggak selalu dan selamanya tentang hubungan seks gitu. Loh, tapi kan kalau misalnya di awal persetujuannya memang hanya untuk seks, ya kenapa enggak? Benar. Berarti kan maksudnya it's okay dong kalau misalnya cuma booty call. Iya. Iya kan? Beda halnya kalau misalnya lu FWB tapi misalnya terms and conditionnya adalah gue cuman pengen menjalin koneksi nih, jadi gue melihat lu sebagai temen yang gue bisa nge-share misalnya secara romantis atau misalnya pengen peluk-pelukan doang atau apa kayak gitu loh, tapi no sex kan. Ada yang gitu, jadi kayak tergantung. Iya sih, bener banget sih. Tapi kan ada juga yang emang udah kita FWB sekarang blok ya, jadi jalan aja gitu, jalan tiba-tiba pas berjalan berapa lama, ada beberapa waktu gitu ya, udah terlewat beberapa waktu, terus disadar kok gue kayak dipakai doang ya nyet gitu loh, gue nggak dapat apa-apa gitu loh. Nah berarti lu di awal mungkin punya ekspektasi lain. Bener. Ekspektasi lo yang tidak sesuai dengan realita gitu. Karena itu kan berarti komunikasinya. Iya ya kan. Semua itu harus komunikasi anjing. Karena kalau misalkan kita nggak komunikasi, oke deh kita let's say kita FWB misalkan, gue maunya lo nggak usah posesif sama gue, lo nggak usah hubungin gue kalau lagi gue sama pacar gue, terus lo nggak usah nyariin gue. Tapi kalau misalkan lo sange, lo nggak apa-apa nyari gue. Iya, makanya kan balik lagi komunikasi. Berarti kan dan ketika lu FWB-an, lu berhak loh untuk ngomong. Let's say kayak tadi ya, si ceweknya ini akhirnya ngerasa kok gue kayak cuma dipakai doang ya. Lu bisa ngomong, sorry nih, kok kayaknya kita FWB-annya aneh. Benefitnya kok lu doang yang dapat ya, walaupun gue juga dapat sih. Ya bisa lu ngomongin kayak gitu. Atau kayak ini udah nggak lagi sesuai dengan ekspektasi gue. Jadi bisa nggak kita ngobrolin soal kedepannya gimana, atau ya udahin aja, kan bisa kayak gitu. Jadi lu berhak loh sebenarnya menuntut sesuatu gitu kalau lu merasa tidak nyaman. Iya sih, benar sih. Ya kan. Tapi juga ada juga yang bilang tentang tuntut-menuntut. Ketika lu menuntut sesuatu tentang ke FWB lo, pasti dia jawab kayak, lah kan kita FWB dong, lo ngapain nuntut gue? Nah, let's say gimana tuh?
at the end of the day, hubungan lu mau itu hubungan tanpa status, FWB ataupun pacaran, pasti akan ada sesuatu yang dituntut. Let's say kayak misalnya lu FWB-an, lu nggak enak, gue pengen lu lebih ini dong, belajar dong, apa segala macam. Kan lu FWB gue. Iya sih. Ayo, at the end of the day pasti akan ada yang dituntut. Pasti. Dan pasti akan ada pihak yang tidak nyaman memang. Tapi balik lagi, gimana cara lo mengkomunikasikan hal tersebut gitu. Bener, parah. Bener sih kata lo. Balik lagi ke komunikasi kan anjing. Jadi kalau misalkan lo menjalankan hubungan FWB tapi pada akhirnya lo nggak sejalan, berarti komunikasi kurang. Ya. Entah itu lo punya ekspektasi tinggi tapi nggak disampaikan. Ya. Entah dianya yang nggak enak. Apa nih maksud gue? Nggak enak tiba-tiba. Maksudnya kayak dia nggak bisa ngertiin lo gitu loh. Iya. Let's say kalau misalkan lo harus bisa mengkomunikasikan itu semua gitu loh. Even kayak love after sex gitu kan, itu kan kayak waktu the best time kayak buat komunikasi nggak sih, kayak buat ngobrol. Lo setuju nggak sih? Iya, iya. Iya, pillow talk. Ketika pillow talk. Iya benar banget kayak gitu kan. Lo coba ngomong, kamu nggak enak tuh kayak gitu. Iya, jadi kayak malah menurut gue ya istimewanya FWB ini adalah karena hubungannya kasual. Yep. Jadi lo berhak ngomong langsung to the point. Yep. Anjing lo kagak enak, lo yang bener kayak. Yeah. Gitu loh. Dibanding kayak ketika lu sama pacar kan mungkin ada hambatan-hambatan ya kayak agak-agak sedikit ada sekat lah. Ya, karena gitu. Ya pacar nih kalau misalkan dia sakit hati ya cabut nih. Ada yang kayak gitu kan mikirnya. Padahal menurut gua harusnya sama pacar juga harusnya terbuka itu. Parah. Gitu. Cuman mungkin bedanya di situ ya FWB sama pacaran. Iya, jadi FWB tuh kalau misalkan mau shout out, kalau mau ngomong tuh nggak apa-apa, bilang aja anjing. Jangan sampai lu mendem nanti jadinya malah toxic gitu. Even kayak gini deh, itu tadi yang positifnya nih. Sekarang kita ke yang negatifnya nih. Contoh, hal yang paling pertama ketika lo mendengar kata toxic pada hubungan friends with benefit adalah baper. Baper dan selingkuh. Oke, kita bahas bedah satu-satu nih. Baper dulu. Oke. Kalau dari gue, kenapa orang bisa baper ketika hubungan FWB? Karena mereka terlalu sering bersama gak sih? Lu terlalu intim mungkin. Secara gak sadar, lu ketika lu sering bersama, berjalan bareng gitu kan, ya nyaman itu mungkin udah kayak yang anjing gue makin nyaman nih gitu. Even kayak misalkan walaupun kita FWB, walaupun kita sering bareng, in the end lu melihat dia kalau misalkan izin sama lu, gue mau main sama ini nih, atau enggak dia cerita tentang cewek yang baru, ada rasa-rasa kayak anjing nih gitu. Itu adalah hal wajar gak sih menurut lu? Menurut gue kebaperan itu namanya perasaan ya, itu nggak bisa dikontrol oleh manusia. Dan of course lo bakal baper pasti at some point, pasti lo akan baper karena apalagi kalau misalnya lo berhubungan seks. Karena kan hormon di situ bermain kan ketika lo berhubungan seks. Jadi emosional pun main. Yes, emosional main. Kayak mau lu akuin atau enggak, hubungan kasual kayak gini kalau misalnya lu jalani secara long term, itu pastinya akan ada muncul human connection. Oke. Kalau udah ada koneksi antar manusia dan abis itu hormon kepala lo juga mulai keluar oksitosin, lo mulai ada bonding sama orang ini, apalagi pertemanan, istilahnya lu misalnya curhat ke orang ini, lu ke orang ini terbuka, lu jujur. Of course lo akan baper. Iya benar. Ngomongin soal baper, gue nggak pernah merasakan hal baper sih ketika sama lo menjalankan hubungan FWB. Yang salah tuh ketika lo baper sama orang, dia tuh nggak baper sama lo. Itu bukan salah tapi kasihan. Iya. Pertama kasihan, terus kedua salah. Lo baper sama orang yang salah gitu loh. Orang yang kayak. Kenapa salah? Ya gue ngerasa kayak buat apa lu baper sama orang yang gak baper sama lu. Walaupun even kayak lu udah menjalin hubungan FWB gitu ya, lu udah kayak hubungan seksual, lu udah intim banget, tapi ketika lu baper sama dia dan emang hatinya bukan buat lu, dan let's say kita tarik ke belakang lagi, kita cuma just like for the friends with benefit gitu, ya gue rasa lu salah aja gitu baper sama dia. Tapi walaupun kan punya ya walaupun emang perasaan yang nggak bisa dibendung sih. Iya. Temen gue bilang kayak lu salah aja gitu. No. And then, orang itu tidak salah karena perasaannya again tidak bisa dikontrol. Yang salah adalah ketika dia baper tapi dia menuntut untuk orang ini suka sama dia. Oke. Jadi ini bercabang lagi ya. Iya. Pertama gue bilang lu baper, tapi ya gue bisa bilang lo salah karena dia nggak baper sama lo. Tapi yang lebih salahnya lagi adalah ketika lu baper dengan orang yang nggak baper sama lo dan lu menuntut dia untuk baper sama lo. Iyalah, lu nggak bisa memaksakan perasaan orang lain. Udah salah lagi. Jatuhnya kasihan. Tapi baper itu bukan sesuatu yang salah loh ya. Gue tetap benar. pendapat gue gitu.
Oke, dan gue juga tetap pendapat gue bahwasanya oke, berarti nanti ada kelanjutannya lagi nih gitu loh. Jadi gue nggak boleh berhenti di sini cetlak gitu kan. Caklek di antara kalau misalkan lu baper dengan orang yang nggak baper sama lu itu salah. Sebenarnya lu nggak boleh baper sama orang yang nggak baper sama lu, dan lu tuh nggak boleh nuntut untuk dia baper sama lu. Karena gini, yang beberapa kali gue dapet curhatan itu adalah orang ini baper dan dia akhirnya merasa kalau kok ini orang nggak bales perasaan gue ya, gimana ya biar gue bisa kayak ini orang biar suka sama gue gitu. Terus abis itu lo jadi kayak posesif, jadi protektif, jadi pengen orang ini nggak boleh dengan FWB yang lain gitu. Nah itu menurut gue yang toksik ya. Karena kan di sini kan lo yang baper, ya lu tinggal ngomong aja perasaan lu kayak gimana. Kalau misalnya kalian gak bertemu perasaannya, berarti kan oke, apa nih solusinya? Apakah lo akan nge-cut hubungan ini, atau si cowok ini mungkin atau perempuan ini yang tidak baper dengan dia, apakah akan ngasih waktu untuk oke, ayo jalanin aja dulu. Siapa tahu nanti ke depannya gue akan punya perasaan sama lu, atau ya udah mungkin kita stuck bisa di sini doang. Nah, iya, jadi kayak mungkin suatu saat emang mereka memutuskan untuk menjalin sesuatu yang lebih serius. Maybe gitu. Ya, maybe no. Iya, jadi kan pilihannya tadi dua. Kalau misalnya baper, apakah lo pengen nge-cut atau pengen ya udah ayo usahain kita bisa punya sesuatu yang serius, tapi dengan komunikasi yang baik ya, bukan memaksa dan posesif tadi gitu. Oke. Make sense gak? Make sense. Oke. Kadang iya bener sih kata lo. Kalau misalkan tentang bicara tentang baper ya, kadang secara tidak langsung kita juga menjadi seorang yang posesif. Ya nggak sih, kayak anjing, gue nggak berani ngomong sama lo nih kalau gue sayang sama lo dan gue baper sama lo. Gengsi itu anjir. Ya, and then keluarnya tuh jadi posesif gitu. Kayak even kayak lo kemana, sama siapa, pulang jam berapa gitu kan. Kok nggak ngabarin aku, dan kok kamu bla 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 gitu. Anjing, gue lemes banget anjing. Sorry nih. Curhat ya. Anjing. Enggak itu bukan curhat, itu emang pernah lah dalam posisi seperti itu kan. Dan kayak iya gimana nih gitu loh. Dan saya kayak ya udah gengsi anjing gitu loh. Yang penting gue udah gimana ya, susah sih sebenarnya. Karena ada timbulnya gengsi karena ada rasa di mana kayak gue takut deh kalau misalkan gue jujur nanti gue takut dia malah jadi ngejauh sama gue, karena yang gue tahu kan kita cuma FWB doang gitu. Ya berarti lo nggak siap dong untuk nerima jawaban orang itu. Maksudnya ekspektasi lo berarti ketinggian dan lo tidak siap dengan realitanya nanti seperti apa. Dan itu sebenarnya yang kadang bikin ya udah lo nya jadi sakit hati, lo nya jadi apa ya? Mungkin jadi punya rasa cemas, anxiety, kayak gitu-gitulah. Iya sih. Bahaya ya. Iya. Dan jadi intinya tuh kalau FWB tuh kayak toxic itu menjadi bahaya ketika lo udah timbul kayak anxiety, insecure dan segala macam. Iya. Karena dalam hubungan pun oke, lo FWB juga emang relationship sih sebenarnya. Cuman kan ya dalam status yang emang casual. Gitu. Berarti mungkin ada dari conversation ini ya, berarti gue ngerasa kalau ada orang-orang yang memang mungkin tidak siap atau tidak bisa punya berhubungan FWB. Bener. Ya kan? Ada. Iya. Gue yakin ada. Cuman dia sosokan aja anjing. Iya, pasti ada. Yakin gue. Orang-orang yang gampang baper ini sebenarnya bahaya sih lu kalau main FWB gitu. Iya, kalau misalkan lu baper ya gimana, emang baik lagi lu nggak bisa membendung perasaan lo. Tapi kalau misalkan lu nggak siap ya jangan. Karena yang ada lu malah ngerugiin orang lain, cuy. Iya, jadi kayak nuntut ini nuntut itu, kayak jadi malah toksik banget. Iya, benar. Parah. Orang kan pengen FWB itu karena fun ya. Casual fun, lu tidak ada komitmen gitu, walaupun ya tidak ada komitmen juga sebuah komitmen kayak berkomitmen untuk tidak berkomitmen. Iya. Jadi kayak kita menjalin hubungan ini dengan fun aja. Iya. Gue seneng sama lo, gue ada ketertarikan seksual sama lo, even kayak kita cuma temenan doang. Dan lo juga sama-sama kayak gue, kita saling terima. Ya udah, kita jalanin ini dengan fun dan senang hati. Iya. And once sudah tidak fun ya mungkin itu jalan finishnya, garis finishnya. Oke, mungkin kalau untuk membedah hal-hal baper nih cukup nih. Kita langsung ke selanjutnya. Selingkuh. Gimana nih? Gimana nih? Coba pendapat lu dulu nih. Kan tadi kalau baper gua nih pertama. Lu gimana?
Kalau gue ngelihatnya orang-orang ini kadang suka menjustifikasi FWB sebagai sesuatu yang positif, padahal dia sudah punya pasangan. Oke. Jadi sebenarnya dia itu selingkuh dari pasangannya Iya. dengan FWB. Tapi dia kadang suka nggak ngakuin kalau itu sebenarnya selingkuh. Mereka cuma bilang, oh nih hubungannya FWB gitu. Ya enggak anjing, lu tuh selingkuh dari pasangan utama lo gitu. Ya. Banyak banget. Pribadi gue juga kadang ngangkat cerita-cerita dan ngebacain cerita-cerita di FWB podcast tentang orang selingkuh di FWB sama pacar orang gitu. Maksudnya kayak let's say, oke, gue FWB nih sama lo gitu. Tapi in the end nantinya ya sebenarnya lu selingkuh aja gitu. Iya. Ya, lu menjadi selingannya dia atau enggak dia jadi selingan lo. Iya benar. Ya kan, ada yang dua-duanya mungkin sama-sama pacaran, punya pacar. Senyuman lo ini ya mencurigakan nih. Jangan sama lagi. Enggak, jadi lu punya pacar, dua-duanya punya pacar, cowok cewek ini, dan akhirnya mereka berdua juga ber-FWB-an gitu, tapi mereka punya yang utama. Iya, karena gue nggak tahu sih kenapa alasannya gitu. Mungkin bosan. Tapi sebagai alasan lo juga nggak bisa membenarkan perbuatan lo. Iya benar. Karena pada hakikatnya ya lo selingkuh juga anjing. Lo bermain di belakang pasangan lo. Dan let's say ya lo bilang itu FWB-an, ataupun lo bilang ya gue cuma FWB-an doang kok sama dia, ya tetap aja anjing lo punya pacar yang sah. Even kayak oke, kita pacaran ya gitu. Terus tiba-tiba sis or he kayak cheating di belakang gitu. Ya udah. Terus ada lagi nggak kata lu? Kalau menurut gue, kalau misalnya emang daripada lu selingkuh ya mending dari awal aja lu emang poli gitu loh, punya beberapa pasang. Kan tetap jujur cuy. Emang bisa ya? Open relationship ya? Iya bisa, open relationship, poli kayak gitu. Apa namanya? Poli ya. Itu apa? Jadi cerita sedikit kan ya. Kalau misalnya lo hanya berhubungan dengan satu orang itu kan mono ya. Monogami kan, ya monogami gitu. Tapi kalau misalnya lo sudah punya hubungan lebih dari satu orang, itu bisa poli. Jadi either lo polyseksual, polyamor, atau open relationship kayak gitu sih. Banyak istilahnya sih. Oke. Open relationship ya. Mungkin ada kalau gue sih pribadi ya, kalau ngomongin open relationship tuh berat banget sih. Kadang kan gue tipe kali yang cemburuan nih, kayak nggak tega anjing, masa sih cewek gue dipakai sama cowok lain, kasarnya kayak gitu kan. Iya gimana gitu. Mungkin ada sebagian orang yang emang menjalankan hubungan open relationship karena emang ya udah. Gue nggak bisa sama satu orang. Apa gimana sih? Lebih tricky memang, tapi ujungnya tetap ya komunikasi, kejujuran, dan keterbukaan. Oke. Tetap ujungnya di situ. Cuman bisa aja kalau misalnya lu berdua, gue rasa sih kalau misalnya lu pengen memulai poli, pasti again ini bukan buat semua orang ya. Ada orang yang kayak lu mungkin cemburuan, lu nggak pengen pasangan lo dipakai oleh orang lain, atau mungkin pasangan lo punya pacar lain gitu kan. Lu jadi nggak bisa berbagi hati dan segala macem. Tapi balik lagi, lu harus mengedukasi diri lo dulu soal ini. Jadi banyak kok buku atau artikel-artikel di internet yang banyak ngomongin ini. Di luar pun ada beberapa komunitas yang emang dia poli gitu. Jadi pelajari dulu lah. Gue gak mau ngomong terlalu banyak nih soalnya. Ini hal yang menurut gue ini lumayan baru sih di Indonesia. Gue pernah ngomongin kebetulan di akun gue soal poli, open relationship, ethical slut, kayak gitu-gitu. Jadi ini sesuatu yang belum gue kupas secara dalam, cuman gue pernah ngomong basic-basicnya di akun gue. Oke, jadi gue juga sedikit cerita. Beberapa episode lalu gue pernah collaboration juga sama Cheryl, temen gue. Dia emang tipikal yang open relationship gitu. Dan hal yang paling gue terima dan gue tangkep dari ketika dia menjalankan hubungan open relationship adalah kejujuran dan komunikasi. Even kayak oke, gue besok mau ngentot sama dia, aku habis ngentot sama dia gitu kan. Aku habis jalan sama dia. Karena lu jujur ya udah. Dan gue nggak ngerti lagi sih, entah orang yang menjalankan hubungan open relationship, apakah dia nggak punya hati? Apakah dia tidak memiliki sebuah hal yang oke, gue memiliki lo nih, rasa memiliki gitu. Great question. Tapi sebenarnya kalau yang gue pelajari juga, sebenarnya sejarahnya manusia itu bukan mono loh. Apa? Jadi fakta bahwa orang-orang ini berselingkuh atau pasangan ini berselingkuh itu sebenarnya cukup membuktikan bahwa manusia nggak bisa dengan satu orang.
Dan kalau misalnya sekarang lo bilang, oh gue tuh mono gitu, gue tuh monogami, gue cuma bisa sama satu orang. No, lu serial monogamis cuy. Karena kalau misalnya sekarang sama lu satu orang nih 1 tahun, bisa jadi nanti putus, lu kan sama orang lain. Bener. Artinya lu tidak bisa dengan satu orang dong, seumur hidup lo ya. Iya sih. Iya kan? Let's say, yeah. Kayak gitu. Makes sense. Jadi apa ya, kalau menurut gue orang-orang yang memang sudah ada di poly atau open dan dia bisa mengkomunikasikan again apa yang dia mau, apa yang dia inginkan dari pasangannya. Kalau dia udah bisa berkomunikasi dengan baik, dia bisa jujur, dia bisa terbuka, then lu akan aman sih hubungan poly atau open relationship lo. Benar. Gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang yang menjalankan hubungan open relationship, kita tarik lagi sedikit ya. Orang-orang yang menjalankan hubungan relationship ketika dia berjalan dengan orang lain ataupun dia having sex dengan orang lain, berarti dia jatuh konotasi bukan selingkuh ya? Bukan selingkuh, tapi hanya mengakui bahwa I cannot be with one person. Gitu. Make sense. Kita runtut banget dari FWB, ngebedah yang hal-hal yang kayak tadi bilang, FWB toxic tentang baper, FWB toxic yang lu bilang tentang selingkuh tadi. Sebenarnya lu menjalankan FWB sebenarnya bukan lu menjalankan FWB gitu. Lu punya pacar tapi lu selingkuh aja di balik pacar lu dengan berkedok FWB. Itu banyak banget. Iya, banyak banget. Cuman dari omongan kita dari awal semuanya sih gue bisa menyimpulkan bahwasanya ya sekarang balik lagi ke diri lo masing-masing. Komunikasi adalah kunci utama. Seperti Sisil bilang tadi, sobat nganu, sobat kotor dimanapun kalian berada, komunikasi adalah hal yang penting. Entah itu hubungan FWB, entah itu hubungan pacaran sekalipun, sampai ke jenjang yang pernikahan dan open relationship dan sebagainya, komunikasi adalah yang pertama dan utama gitu. Ketika lo bisa mengkomunikasikannya dengan baik, hubungan lo terbuka, lo akan menjalankan hubungan yang sehat. Jangan sampai lo kayak bohong-bohong dan segala macam, lo punya sesuatu hal yang mendem nanti ujung-ujungnya bakal meledak. Iya, benar. Jangan sampai seperti itu. Gengsi ya oke, sekali 2 kali boleh lah. Ngambek-ngambek dikit boleh lah. Tapi jangan sampai lo mendem nanti pada akhirnya lo meledak. Dan kayaknya masalah tuh bukannya selesai, malah jadi kayak ya udah masing-masing aja kita. Iya, malah nanti diem-dieman lagi. Nah, terakhir nih buat nanya sama lo nih. Ketika orang menjalankan hubungan FWB toxic, hal apa yang harus kita ngekat? Gimana ya? Pertanyaan gini tuh. Gimana caranya ngekat ketika lo berada pada hubungan FWB toxic? Cara ngekatnya nih yang baik dan benar seperti apa gitu? Kasar gitu lah ya. Pertama lo harus acknowledge dulu ya, atau pahami ketika lo sudah berada dalam hubungan FWB yang toksik. Sebenarnya ini hubungan apapun sih. Cuman kalau untuk FWB, cara ngekatnya adalah balik lagi lo harus ngomong. Salah satu pihak ketika dia sudah sadar bahwa ini hubungan FWB udah toksik nih, gue udah gak bisa ngejalanin, ini sudah tidak membuat gue bahagia, sudah tidak lagi fun, sudah terlalu berlebihan dan segala macam. Akhirnya lo ngomong dong ke pasangan lo, sorry, gue gak bisa untuk ngelanjutin gitu. Please move on. Gue akan move on dengan hidup gue. Silahkan lo move on dengan hidup lo. Bye bye. Kayak gitu. Kalau misalnya dibilangin kayak gitu dan pasangan lo ngerti, that's great. Berarti lo udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Tapi kalau misalnya itu kan berarti langsung berhenti kan. Tapi kalau misalnya ini orang ngegangguin lo, atau misalnya lo nya juga jadi tidak tahan untuk kan mungkin ada perasaan-perasaan yang masih percikan-percikan yang masih muncul gitu ya. Jadi kayak lo ngerasa, aduh gue jadi kangen sama nih orang gitu ya. Lo tidak bisa mengontrol diri lo. Mungkin blok saja orang ini. Jadi bener sih, wajar banget sih. Karena kan orang ketika lo sudah ngekat hubungan FWB dengan seseorang, ya mungkin karena sering bersama gitu kan. Percikan-percikan itu pasti kayak gue kangen nyet gitu loh. Kangen gue sama goyangan lo nyet. Iya itu hal yang wajar anjrit. Nah tapi balik lagi, gimana caranya lo untuk ngomong dan bilang bahwasanya ya udah kita tuh selesai gitu loh. Dan jangan sampai ya bikin toxic ke diri lo sendiri. Dan kayak bener kayak tadi gitu, lo bisa jadi stres, lo bisa anxiety dan segala macam gara-gara hubungan kayak gini doang gitu loh, dengan orang yang salah. Let's say kalau masalahnya kalau misalkan lo menjalankan hubungan dengan orang yang salah, ya balik lagi ke diri lo akan ya nggak ada untungnya aja buat lo. Tersiksa juga. Parah sih. Dan tadi terakhir lu bilang seperti itu, dan mungkin ada juga nih, gue sempat baca Instagram lo tadi pagi.
tadi siang ya, tadi sore apa ya, gue sempat di jalan, gue sampai kosan tadi, gue sempat lihat tentang FWB tuh kalau misalkan lu nge-cut tuh harus nge-ghosting. Bisa nge-ghosting kalau misalnya orang ini udah annoying ya. Annoying itu seperti apa? Ada orang yang kita udah ngomong, gue nggak pengen lagi nih sama lo, tapi tetap aja dihubungin apa, terus ngomong apa kayak nelponin lah apa, kalau udah annoying ngeganggu kayak gitu. Yep. I think best way adalah lu block orang ini, dan kalau lu block kan berarti lu nge-ghosting langsung kan. Yep. Mending kayak gitu. Soalnya itu udah mengganggu privasi cuy. Oke. Tapi kalau misalkan bicara tentang ghosting sedikit ya. Ketika lu ngeblok langsung tuh bukan ghosting sih gue bilang. Lu nge-cut. Tapi kalau ghosting tuh perlahan-lahan lu ngilang, perlahan-lahan nggak ada kabar. Yang tadinya chatting mungkin sehari intens tiba-tiba dikit tiba-tiba hilang. Gue rasa kayak gitu nggak sih? Ya bisa kayak gitu kalau misalnya ghostingnya langsung, kan ada juga ghosting yang emang langsung cabut aja pergi. Kan setan kagak bisa aja setan langsung datang kan depan muka lo gitu. Namanya ghosting, setan langsung datang depan muka lo langsung pergi gitu aja. Kan tergantung setannya kayak apa. Benar sih, ghosting namanya juga. Cuman yang kalau misalkan hal-hal yang ya, kalau gue lebih setuju ghosting lu nge-cut sih daripada lu pelan-pelan hilang aja gitu. Nanti ujung-ujungnya bakal jadi kayak playing victim aja gitu. Anjing, gue ditinggalin dia nih, bla 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 gitu loh. Ya karena gue rasa kayak orang-orang yang playing victim tentang dighostingin, entah itu pacaran, entah lo lagi sedang menjalin hubungan FWB, karena mereka tuh nggak tahu alasan lo kenapa ngilang gitu aja sih. Iya. Itu yang jadi kayak bertanya-tanya, ini gue kenapa sih anjing gitu loh. Di sisi lain ghosting emang merugikan pihak lain sih. Dalam artian misalnya gue ngeghostingin lu gitu. Ya untung di gue, rugi di lu, karena lu jadi mikir ini orang kenapa yang ngeghosting gue. Kok ini orang tiba-tiba hilang. Lo jadi mikir kayak gitu kan. Tapi ya balik lagi, ngapain lu pikirin banget sih kalau orang ngeblok lo. Berarti mungkin lu harus self reflect dong, refleksi ke diri lo sendiri. Oh mungkin ini orang emang udah gak mau sama gue. Oh mungkin ini orang gue ada salah tapi dia gak berani ngomong aja. Nah kayak gitu. Ya lu pikirin positif aja lah. Iya. Gak usah lebay banget sampai kayak aduh gue kenapa ya, gue jelek ya, gue ini ya kan orang-orang di luar sana mungkin seperti itu, Bu. Iya mungkin ada yang kayak gitu, cuman ya udah sih, itu lo menyusahkan diri lo aja sih. Kadang kan ya balik lagi sih, kita kan nggak tahu nge-treatnya gimana, kita nggak tahu mereka menjalin hubungannya seperti apa. Mungkin sudah terlalu dalam dan intim banget kan. Let's say ketika dighostingin ya mungkin dia akan kayak seperti itu, uring-uringan. Pasti akan ada yang uring-uringan dan pasti akan jadi mikir mungkin gila ya, ada yang mungkin mikir kayak gila ya, childish banget nih orang ngeblok gitu. Tapi menurut gue ya balik lagi, at the end of the day lu kan gak bisa dapet jawaban dari orang tersebut kenapa ghosting kan. Jadi ya udah lu move on aja sama hidup lu gitu. Jadi lo intinya yang bikin sakit adalah ketika lo berekspektasi lebih ke orang dan terlalu tinggi ekspektasi lo. Itu sih yang bikin kayak sedih banget. Gila, omongan kita makanan semua nih kalau lo ngerasa pinter ya. Kalau lo mikirinnya anjing gue dengerin FWB podcast buat dengerin suara adminnya doang nih, ya jangan. Karena gue juga yang kayak gitu. Banyak gitu, kayak gitu banyak banget. Berarti suara Anda seksi dong. Ya udahlah, mungkin buat fantasi orang-orang ya silakan aja selagi lo senang ya kan, ya udahlah ya. Dan mungkin gua rasa untuk podcast episode kali ini sudah cukup kali ya. Gila, kita ngebedahnya banyak banget, berbobot gitu ya. Dan emang gila sih gue bilang, jadi buat semua sobat nganu, sobat kotor anjay. Ya gue gak boleh ngomong aja ya, boleh lah anjing di sini. Podcast gue. Jadi dimanapun kalian berada, gue rasa untuk episode kali ini ngomongin tentang FWB Toxic, gue rasa cukup nih ya. Semoga kalian bisa ngambil sisi positifnya, walaupun kita menganggap ini adalah berada hal yang konotasinya negatif, tapi kita semoga bisa memberikan impact ke kalian semua dengan adanya podcast ini, dengan kita collaboration, berbagi perspektif dan segala macam. Semoga kalian nggak terjebak juga dalam hubungan FWB toxic. Kalian bisa lebih open minded lagi tentang FWB toxic. FWB, maksud gue FWB lah, tentang apapun relationshipnya deh. Dan intinya adalah komunikasi adalah kunci. Ada pesan dan kesan untuk podcast ini, ataupun pesan untuk pendengar dulu dan kesan lo untuk bisa ngobrol sama gue. Sarannya dibalik mic aja nanti. Anjir, apa ya malam-malam kayak gini. Paling ini aja sih, mau apapun hubungan lo harus selalu terbuka, jujur, dan itulah. Jujur, harus bisa berkomunikasi, saling gitu.
memiliki. Yeah. That's it. Jujur, terbuka, saling berkomunikasi kayak gitu sih. Dan kesannya Gitu. apa? Lu bisa di sini ngobrol berbagi pikiran. Unik ya nih orang. Oke, gitu aja sih. Oke, gua rasa cukup untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya bersama admin yang selalu setia di FVB Podcast dan di Overheard FVB. Dan juga jangan lupa untuk kalian follow Instagram di mana, Sil? @sizilism. Yap, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram di @overheardtvb. Kirim cerita kalian, kirim conversation kalian. Gue bisa menjadi wadah kalian untuk bercerita. Terima kasih untuk pendengar semua, sobat ngadu dan sobat kotor dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di sini admin pamit undur suara dan Bye bye. bye bye.